Merah putih yang disebutkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, insya Allah akan kita buktikan itu Indonesia. Betul. Nah inilah yang menjadi aktor intelektual dari semua kekacauan yang mereka ciptakan. Nah inilah yang menjadi aktor intelektual dari semua kekacauan yang mereka ciptakan. Profesor Klaus Schwab, dia dari lupa lagi saya, Swiss atau Jerman, ya. Dibantu oleh Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Nah ini forum pertemuan mereka, World Economic Forum. Mereka bertemu rutin. Disinilah mereka membahas tentang rencana dan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah membahas bahwa COVID ini harus mereka ciptakan, ya, dan kita dibodohi oleh mereka. Ya, inilah orang yang berani mengemukakan semua kejahatan ini. Nyawanya terancam sebetulnya. Beberapa tokoh yang saya lihat mereka berani membongkar kejahatan dunia itu tidak lama. Bahkan paling tidak nasibnya itu celaka. Bapak Ibu, flu burung yang pernah menjangkit itu cuma di Pulau Jawa. Saya tidak menemukan ada suspek flu burung di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, tidak ada. Jawa semua. Kenapa? Karena yang mereka serang Jawa. Ada kononnya, ada perusahaan ayam potong yang mengekspor ayam potong dari Amerika ke Indonesia. Sekian kontainer pakai kapal. Biasanya masuk. Ketika itu mereka mau masuk ke Jakarta, ya ke Indonesia, tidak bisa. Ditolak. Kebayang Bapak Ibu, ayam potong dari Amerika ke sini, itu berapa lama dari Amerika ke sini pakai kapal laut? Ditolak di Dinas Imigrasi, Bea Cukai. Balik lagi lah ke Amerika, udah busuk tentunya, dibuang di tengah lautan. Rugi besar kan? Marah mereka. Diciptakanlah virus H5N1, virus flu burung. Dimasukkan ke pakan unggas, dimasukkan ke pakan unggas, sebar di Pulau Jawa. Habis unggas di Pulau Jawa. Bukan hanya unggas, manusia yang suka memakan ayamnya pun kena. Ini dibongkar oleh Menteri Siti Fadila Supari. Beliau membuat buku yang berjudul Tangan Tuhan di Atas Flu Burung. Amerika marah besar, WHO marah besar, PBB marah besar. Dipanggil itu sama Presiden, Menteri Siti Fadila Supari, supaya mencabut kembali bukunya. Tidak, ini kebenaran yang harus saya ungkapkan. Berani beliau berbicara begini di sidang umum PBB. Ini jahat. Ternyata beliau tidak lama berkuasa karena menentang sistem yang berkuasa di dunia. Akhirnya boleh dipenjara kan? Nah, ini adalah nasibnya. Orang berkata benar dibohongi, didustakan. Baik. Siapa saja tokoh-tokoh mereka, Bapak Ibu sekalian? Sebentar saya percepat. Ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang membiayai program keji di tahun ini. BP, British Petroleum is another one. We also have Bayer in attendance. So BP is ada Bayer, ada British Petroleum. Ini juga ada George Soros, para global elit kaum super kaya di dunia. Dia juga terlibat. Banyak yang terlibat. Ini George Soros, Bapak Ibu. Orang terkaya di dunia yang keberapa saya lupa lagi. Orang ini yang berada di balik krisis moneter di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kita percepat, Bapak. Ini Direktur IMF, termasuk bagian dari kaum global elit. Nah ini Sekjen PBB juga bagian dari mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini CEO British Petroleum. Dan inilah yang mereka ciptakan. Kekacauan dunia bisa mereka ciptakan, termasuk aksi-aksi demo di seluruh dunia.
actually get to the bottom of a lot of it. And I just pulled out a few key points here that I'll now play for you. The crisis has triggered a precipitous rise in levels of unemployment. Unemployment creates strong societal risks, and we have already seen the impact it is having in terms of social and rights. Kemiskinan mereka ciptakan negara-negara yang memang memiliki potensi kekayaan alam yang besar, dibikin rakyatnya harus habis. Bagaimana cara menghabiskan populasi umat manusia? Reduction of population, diciptakan pandemi penyakit dan sebagainya. Yang miskin dibikin miskin. Kalaupun tidak dibikin miskin, kuat ekonominya, kuat tatanan negaranya, dibikin demo di mana-mana. It's been called the largest Central American migrant caravan in decades. Ini mereka yang dihilangkan, Bapak Ibu sekalian. Dibikin negaranya kacau secara ekonomi, bangkrut perusahaan-perusahaannya. Nah ini dia, Profesor Klaus Kohn, ada Bill Gates juga, dan ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi yang mereka inginkan? Nauzubillah. Nah ini dia, mereka ingin menciptakan chip dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ketika kasus WTC terjadi, ada chip yang bisa masuk ke jarum suntik. Saya tidak berbohong Bapak Ibu, datanya saya simpan di sini. Tujuannya apa? Mengendalikan populasi manusia di muka bumi. Bisa masuk jarum suntik tuh. Maka ketika suntik itu ditusukkan ke tubuh kita, chipnya masuk. Dulu ukurannya mikro, sekarang nanomikro. Seperti debu Bapak Ibu, bisa masuk ke cairan. Maka saya tidak yakin, betulkah itu? Allahu Akbar. Ini fitnah Dajjal. Dajjal cerdas luar biasa. Dia memiliki kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Chip ini nanti akan dimasukkan ke dalam, seperti ini. Mereka ciptakan dulu robot, nanti diuji cobanya kepada manusia. Nah, uji cobanya mereka lakukan ke babi. Kenapa harus ke babi? Karena babi ini memiliki sistem metabolisme yang hampir mirip dengan manusia. Kenapa babi Allah haramkan? Bukan karena ada cacing pita. Cacing pita ada dua, ada Taenia solium, ada Taenia saginata. Sapi juga bisa kena cacing pita. Kalau memang cacing pita yang membuat babi diharamkan, kenapa sapi tidak diharamkan? Bapak Ibu, babi diharamkan bukan karena salah satunya itu, tapi adalah alasan terpenting. Karena DNA babi mirip DNA manusia. Konstruksi polipeptidanya mirip dengan DNA manusia. Sehingga kalau bersatu dengan daging kita, itu bisa, kalau digabungkan dengan daging kita, itu bisa bersatu. Sebentar Bapak Ibu, ada yang lahir dengan cara sesar? Ada? Perutnya dibelek kan? Setelah dibelek disambungkan lagi dengan cara apa? Dijahit kan? Kalau dijahit pakai benang tidak? Pakai benang. Itu benangnya dibuat dari apa? Usus babi. Silakan tanyakan. Kenapa harus usus babi? Karena usus babi ini kalau bersatu dengan tubuh kita, bersatu jadi daging kita. Bayang tidak? Ada hal yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Bukan hanya operasi sesar, Pak. Operasi usus buntu, operasi ginjal, itu kan dijahit. Sunat juga. Itu proses catgate. Tanyakan silakan. Ini sudah diseminarkan, tapi buntu. Kenapa? Karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Ustaz, gimana saya sudah dijahit pakai itu? Ya nggak apa-apa, Bu. Kita adalah manusia yang makhluk yang luar biasa. Sehat tubuh kita regeneratif. Cara mengobatinya, satu, pakai air jam-jam. Usapkan pada air jam-jam untuk mendetoks racun-racun termasuk yang haram tadi. Ya, kemudian banyak minum air jam-jam, banyak makan kurma dan zaitun, haba sauda yang disunahkan Rasulullah SAW. Itu nanti akan mereduksi, nanti terbuang. Dia akan merusak selnya, digabung, dipicu adanya sel-sel baru, nah terbuang. Ini mohon maaf, saya menjadi ceramah seperti ini Bapak Ibu. Kita harus tahu, dari kejahatan yang mereka ciptakan. Mereka coba pada babi, jika berhasil pada babi, baru mereka mencoba untuk manusia. Nah ini chipnya yang akan mereka tanam Bapak Ibu.
Dan chip itu bisa dikontrol. Sehingga manusia nanti harus melakukan apa yang diinginkan mereka. Kita jadi robot nanti Bapak Ibu. Inilah cara Dajjal menguasai umat manusia. Tunduk kepada sistem Dajjal. Ini hampir sempurna sistem Dajjal Bapak Ibu. Just a long, where in this book, Mereka ciptakan pada babi Bapak Ibu ya. Nah ini, mereka pasang di otak babi. Maka babi bisa melakukan apa yang dilakukan manusia nanti. Maksud saya, mereka bisa dikendalikan. Baik, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, salah satu contoh saja, mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bagaimana ini bisa sempurna? Karena bersatunya iblis dan Dajjal. Siapakah iblis? Iblis adalah satu jin dari suku Al-Harith yang bernama Azazil. Itu nama dari Allah. Azazil yang Allah muliakan. Dia diselamatkan dari suku Al-Harith karena sukunya ini maksiat kepada Allah. Karena jin juga sama, diciptakan Allah untuk beribadah. Menentang ibadah kepada Allah, dihabisin ini. Dihancurkan oleh malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga tugas malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin manusia dalam bentuk bencana alam. Tadi malam saya bahas rumus bencana alam. Bencana alam ada rumusnya. Tsunami, gempa bumi, longsor. Apalagi itu semuanya ada rumusnya. Tadi malam kita bahas rumusnya. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian si Ajajil masih kecil, masih balita, bayi 50 tahun. Karena kan jin umurnya ribuan tahun. Ya. Diselamatkan, dihabisi. Dibawa oleh malaikat Jibril ke alam malakut. Hiduplah bersama para malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Maka Ajajil tumbuh dewasa tanpa berbuat dosa. Saking takwanya dia, setiap 1000 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sullah bada mahayati. Walau bitarfata ini. Tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun setiap 1000 tahun. Kita bisa sehari tanpa maksiat? Susah saya Bapak Ibu. Buka Instagram, ada TikTok, ketiaknya begitu. Ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita bisa menciptakan ketakwaan kita. Lingkungan belum tentu. Saya mau ngajar, mau kajian, membahas tentang Maulud Nabi. Kita bahas Maulud Nabi, sejarah Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Oh, surat Al-Qalam. Saya hafalkan tuh surat Al-Qalam di perjalanan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Berhenti itu mobil. Kenapa? Lampu merah. Lewatlah seorang akhwat. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Cantiknya mak. Tuh kan. Lemes Pak, nggak bisa maju nih Pak. Ustadz juga manusia. Ya. Betul Bu? Betul Bu? Halo Bu? Bu masih ada Bu? Jamaah? Alhamdulillah. Masih ada ternyata. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ringkasnya Bapak Ibu, ketika Ajajil hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Padahal dulunya bangsa jin sudah hampir dimusnahkan, hanya sedikit yang disisakan. Yang namanya jin sekali punya keturunan itu banyak. Sekali melahirkan 60 Bu, 50. Sekali ngedan 10. Oh, gejlik 10. Oh, 10. 5 kali 50. Maka dalam waktu singkat penuh bumi dengan bangsa jin. Selama Ajajil hidup di alam malakut, jin yang hidup di bumi karena padat terjadi persaingan hidup. Mereka berebut kapling, bersaing berebut kapling, perang hanya karena sesuatu. Maka terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Maka Allah murka kembali kepada mereka. Dikirimlah utusan malaikat yang kedua. Dulu yang pertama dipimpin malaikat Jibril, yang kedua dipimpin oleh Azazil, jin yang dulu dari suku Al-Harith bumi. Karena dia sudah cakap dewasa, maka itu bangsa jin, bangsanya sendiri dihabisi atas perintah Allah. Hanya sedikit yang dia sisakan atas perintah Allah. Di saat itulah Allah menutup kepemimpinan dunia
kepemimpinan bangsa jin atas muka bumi dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi. Jangan-jangan saya khalifahnya, kata si Ajazil. Aku satu-satunya bangsa jin yang didekatkan jaraknya kepada Allah. Aku satu-satunya bangsa jin yang tidak pernah berbuat maksiat. Ribuan tahun aku hidup, hanya aku habiskan untuk beribadah kepada Allah. Jangan-jangan aku calon tunggal, calon kuat, kandidat khalifah di muka bumi. Yakin dia. Kampanye dia, tebar pesona, bagi-bagi sembako. Kenalkan, Ajazil calon khalifah di muka bumi. Dia yakin kalau dia calon khalifah. Tapi ternyata apa? Yang Allah takdirkan menjadi khalifah adalah Nabi Adam, yang kemudian diciptakan. Manusia pertama yang dilahirkan secara fisik baru Nabi Adam. Rasulullah ditangguhkan di akhir zaman. Kenapa? Nanti kita bahas. Lanjut Bapak Ibu ya. Ini udah waktunya suruk. Mau dipotong suruk dulu atau lanjut? Suruk dulu. Kita sholat suruk dulu. Setelah itu kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Kita lanjut. Kita akan dulu dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Ajazil tadi. Ajazil ya. Maka Ajazil turun ke muka bumi, menghabiskan rakyat bangsa jin yang maksiat. Di situ Allah berfirman, ini jailun fil ardi khalifah. Dia merasa kalau dia yang akan Allah pilih menjadi khalifah, karena cuma dia satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sullaha madam ahyatihim walau bitarfi ainin. Walaupun sepincing mata tidak bisa pernah. Maka derajatnya selalu naik setiap 1000 tahun sampai sejajar dengan malaikat Jibril. Nah, ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah, dia merasa yakin dialah khalifahnya. Maka dia tebar pesona, bikin baligo besar, Ajazil calon khalifah di muka bumi. Kenalkan Ajazil Pak. Wah, bagi-bagi sembako. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang Allah jadikan khalifah bukan dia, tapi makhluk yang bernama manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Kira-kira Ajazil sakit hati tidak? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah. Ribuan tahun aku beribadah. Aku paling dulu daripada Adam, dan aku diciptakan lebih baik, aku dari api, Adam dari tanah. Allah salah pilih. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Sombong dia. Takwanya dia 1000-an tahun ternyata bukan ikhlas karena Allah. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Maka Allah berfirman, malaikatku, jika aku nanti menyempurnakan penciptaan Adam, kalau aku sudah sempurna menciptakan Adam, sujud kamu kepada Adam. Kalau aku perintahkan kalian sujud ya. Maka setelah Nabi Adam Allah ciptakan, Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama secara fisik. Rasulullah manusia pertama, dilahirkannya di akhir zaman untuk membuktikan kualitas kenabian beliau. Karena di akhir zaman fitnah Dajjal ini sampai pada puncaknya. Maka cukup dengan warisan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hancur tuh tipu daya iblis dan Dajjal. Inilah kehebatan Rasulullah. Makanya dilahirkan di akhir zaman untuk membuktikan tidak ada artinya fitnah iblis dan Dajjal. Dan insya Allah yang akan dipilih oleh mereka, salah satunya yang dipilih Allah adalah kita Indonesia. Amin. Ya, Bapak Ibu, bahasan kita serius ini, agak panjang, gak apa-apa? Siap ya? Ya, siap. Berarti itunya harus diangetin dulu. Ya, siap Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kemudian maka Nabi Adam diciptakan. Bapak Ibu, manusia pertama yang lahir secara fisik Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, bukan dari proses evolusi. Bohong teori evolusi. Kalau manusia merupakan teori lahir dari proses evolusi, dari satu sel satu amuba kena sambar petir berubah jadi cebong. Cebong kena petir berubah menjadi kadal. Jadi ikan lele kena petir jadi kadal. Kadal kena petir jadi mamalia. Dari mamalia kena petir jadi kera. Dari kera kena petir jadi Darwin. Betulkah kita evolusi dari Darwin? Dari kera, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens? Kalau memang kita manusia kera dulunya, kenapa fosilnya tidak di mana-mana? Lupakah kita di zaman Nabi Musa ada yang dikutuk menjadi kera? Betul?
Betul, fisiknya dikutuk menjadi kera. Malu mereka. Mereka mengasingkan diri, mengisolasi diri. Lalu Allah azab mereka. Dibalikan itu tanah yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Ditenggelamkan mereka sehingga unsur karbon yang jutaan tahun seolah-olah begitu ada di atas. Mereka terkubur seolah-olah terkubur sudah jutaan tahun. Tidak, Bapak Ibu. Nabi Adam ke kita itu tidak 8.000, tidak lebih dari 8.000 tahun. Dari mana manusia pertama jutaan tahun yang lalu? Itu bohong. Kalau memang manusia evolusi dari kera, kenapa kebun binatang penuh dengan kera? Kenapa mereka tidak berevolusi? Berarti bohong. Jangan ajarkan kebohongan pada anak-anak kita. Itu diciptakan oleh kaum materialis yang tidak percaya kepada Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ringkas cerita, malaikat menghadirkan tanah. Kalau tidak salah malaikat Israel, pencabut nyawa, dihidangkan tanah, maka fasawwarallahu bi'aidih, maka Allah bentuk Nabi Adam dengan kekuasaannya, maka berubahlah Nabi Adam menjadi tanah. Ketika Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, iblis masuk dari si Ajajil masuk dari hidung keluar dari telinga, masuk dari mulut keluar dari dubur. Kayak gini mau jadi khalifah dari tanah. Aku diciptakan dari api, akan aku tunjukkan. Aku lebih pantas jadi khalifah ketimbang kamu. Allah salah pilih. Buka nanti ya, surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-16. Kita bedah Bapak Ibu. Siap kita bedah ya Bapak Ibu ya. Ini fitnahnya langsung, fitnah akhir zaman. Biangnya fitnah. Maka kemudian Allah meniupkan ruhnya, fayanfuhu min ruhi ila jasadi Adam fayataghayyara Adamu ila suratil insan. Allah tiupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam yang berupa tanah, maka berubahlah Nabi Adam menjadi manusia dengan kalimat kun fayakun. Beginilah cara Allah melahirkan manusia pertama, tidak melalui proses evolusi. Ya, ada tayangannya tapi waktu kita tidak cukup Bapak Ibu. Ringkas cerita, jantung berdetak. Jantung berdetak memompa darah ke arteri, ke kardiovaskuler, ke seluruh tubuh, termasuk ke paru-paru. Ketika darah ke paru-paru, paru-paru bergerak karena sarafnya kena darah, maka berfungsi. Maka udara masuk. Begitu udara masuk, respon pertama adalah bersin Nabi Adam. Hasyib gitu. Ucapan pertama ketika baru pertama kali hidup yang keluar dari lisan Nabi Adam adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Baru hidup, ucapan pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat. Tadinya malaikat mengatakan ketika Nabi Adam akan diciptakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah kau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sesama mereka di muka bumi? Begitu malaikat melihat Nabi Adam mengucapkan kalimat Alhamdulillah pertama kali, takjub malaikat, kagum kepada Adam. Luar biasa, hebat Kang Adam. Ternyata, maju Kang Adam, kami mendukungmu. Makin dongkol tuh iblis, si Ajajil. Nah, karena Nabi Adam sudah sempurna, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Si Ajajil ada di tengah-tengah malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari bangsa jin yang sombong, dia menyalahi perintah Tuhannya. Sejak itulah Azazil mendapatkan gelar iblis. Jadi iblis cuma satu orang, dia adalah tuhannya setan. Setan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah kenal siapa iblis ya? Ya, kenal. Baik. Iblis kita simpan. Atau mau kita dengar bagaimana ceramahnya iblis? Kita undang iblis ya? Boleh Pak? Kita undang iblis ke sini untuk ceramah? Boleh Bu? Gak akan lari? Benar gak akan lari? Baik, kita lihat. Kita undang iblis. Sebentar Bapak Ibu, saya undang dulu ya. Baik, kita dengarkan. Apa ambisi Ajazil ingin menyesatkan kita manusia? Dia sakit hati, maka ini yang dia lakukan.
Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu filenya. Mudah-mudahan masih ada Bapak Ibu ya, karena sudah lama sekali saya simpan di sini bagaimana ceramah si Al-Jazil. Ambisi dia menyesatkan kita umat manusia. Kalau tidak ketemu saya mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini dia. Ini berdasarkan hadis pertemuan iblis dengan Rasulullah, lalu dia ditanya sama Rasulullah, dan ini digabungkan menjadi riwayat. Ini ditampilkan dalam bentuk karakter iblis, hanya karakter saja, dilakukan oleh seseorang.
jelas sekali Bapak Ibu, di dalam beberapa data dan kitab yang saya baca, ternyata agenda besar iblis menghapuskan semua agama, dan paling terakhir dia akan menghapuskan agama Islam dengan berbagai macam dalih dan kata-kata halus. Revolusi mental tidak bisa terjadi kalau agama masih ada, harus dipisahkan dari politik. Pernah ada kata-kata itu kan? Waspada, dari sini bermula. Kita bedah berdasarkan Quran hadis hari ini. Siap Bapak Ibu? Agak panjang nggak apa-apa ya? Saya perlihatkan data-datanya kepada Bapak Ibu. Kalau saya melakukan ini berdasarkan penelitian panjang bertahun-tahun Bapak Ibu. Tadinya saya tidak pernah mau mengatakan ini, tapi karena ini penting kita menghadapi perangnya, insya Allah saya tidak akan pernah terganggu oleh siapapun yang menyalih saya. Difitnah sebagai ustadz cocok logi, difitnah sebagai penyebar hoaks dan bukan kebohongan, tidak apa-apa. Nanti kita buktikan di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Lanjut Bapak Ibu ya. Baik.
harm you, prostitute you, and distort your reputation. They can approach you from every side. With this scheme, I can diminish your willpower and strength to resist. I can disable you from moving forward towards God. In this way to God, don't think you can overthrow me. I will show you what no one has ever seen from me. I will whisper and invite, day and night. I will enter your soul through what you love most to make your evil self meaner, greedier, needier. I will feed your mind with evil and daunting thoughts to diminish your determination. It is I who will be victorious. It is I who will last. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, itu tadi satu gambaran yang mencoba menghadirkan beberapa nas ambisi iblis untuk menyesatkan kita. Ini diambil dari beberapa riwayat. Di antara riwayat yang banyak adalah ketika iblis bertemu dengan Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan demikian, dan dia ditanya Rasulullah, kenapa kamu melakukan kejahatan dan kenapa kamu menentang Allah? Nah, itu yang disampaikan demikian. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk?" Apa yang menghalangi engkau Ajazil untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Keluar kesombongannya, aba wastakbara. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa api harus sujud kepada tanah? Masa Raja Api Ojai harus sujud sama Avatar Eng? Ada yang nonton Avatar Eng? Kayak gitu. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, maka Allah murka pada dia. Oh, hurza anta, fala takunu laka min anta taqadu fiha, innaka minas sagirin. Keluar kamu. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku, termasuk aku yang aku kutuk di alam semesta ini, dan kau akan menjadi penghuni neraka. Innaka minas sagirin. Lalu dia berkata begini. Ini kata-kata Ajazil. Baik, Maji, bacakan. Ini anak teman saya ini. Bacakan surat ke-7 ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Baca terjemahnya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perhatikan Bapak sekalian, terjemahannya seperti ini. Ada yang salah tidak dengan terjemahannya? Perhatikan, hampir semua Quran yang terbaru terjemahannya seperti ini. Dulu tidak begini. Ketika kami membahasnya, tiba-tiba dirubah. Translasi peraturan terbaru, translasi Al-Quran. Terjemahkan lagi. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik, masih duduk lagi, nanti baca lagi ya. Bapak Ibu mendengarkan? Terjemahannya ini yang tadi kita dengar. Yang saya garis bawahi, satu ini, kedua, perhatikan Bapak Ibu, ada kalimat ini. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Bapak Ibu, siapa yang disebut engkau oleh iblis di sini? Iblis sedang berhadapan dengan siapa? Iblis sedang ngobrol dengan siapa?
Allah. Dan lihat apa yang dikatakannya, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti dia tersesat karena ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkannya? Seolah-olah Allah yang menyesatkan. Apakah benar? Nah, ini terjemahan yang diinginkan Yahudi, Zionis, Kabbalah, Illuminati. Harusnya iblis yang menjadi khalifah, bukan Adam. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Maka Zionis, kaum Kabbalah, mereka tidak mau memberi nama Ajazil dengan gelar iblis, pembangkang, bukan. Maka mereka memberikan gelar terhormat untuk Ajazil. Apa gelarnya Bapak Ibu? Lucifer. Pernah mendengar? Sang pencerah, Lucifer. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, memang bentuknya mutaadi, dari kata ghawa menjadi agwa. Ya, ghawa menjadi agwa. Tapi bukan begitu terjemahnya. Yang terjemah benar ini Bapak Ibu. Ya, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Harusnya begitu. Ini aman terjemahnya. Baik Bapak Ibu dan Allah, ini mohon maaf agak panjang. Kemudian saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, apa arti siratal mustaqim? Setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Jalan yang lurus. Betul artinya itu dari segi bahasa iya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan? Seperti apa konkretnya jalan yang lurus itu? Buka Quran surat Ali Imran ayat ke-51, atau Bapak Ibu buka surat Maryam, surat Maryam ayat 36, Yasin 60-61 atau 61-62, 60-61. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Nah, baca terjemahnya. Sesungguhnya Allah itu Tuhan dan Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Inilah arti siratul mustaqim ya sesungguhnya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratul mustaqim. Jadi apa arti siratul mustaqim? Udah. Ya, duduk lagi. Jadi arti siratul mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Apa itu maksudnya? Tauhid. Betul tauhid kan? Berarti siratul mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul Bapak Ibu? Sepakat? Yakin? Nah, kita kembali kepada kata-kata si Ajazil. Lalu apa kata-kata dia? Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Apa maksudnya? Akan ada sosok lain yang disembah selain Engkau ya Allah. Akan ada sosok lain yang disembah selain Engkau. Pertanyaannya, siapa? Saya kaget. Banyak umat Islam sampai hari ini mereka sibuk tanpa sadar ikut menyembah sosok yang dimaksudkan olehnya. Siapa dia Bapak Ibu? Dia sendiri. Sebentar. Jin. Dia jin kan? Jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman. Gimana bunyinya? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marij min nar, dan kami ciptakan bangsa jin dari api. Betul Bapak Ibu, berarti bangsa jin Allah ciptakan dari api. Pertanyaan saya, benda langit apa yang terdekat ke bumi yang unsur semuanya terbesarnya adalah api? Matahari. Berarti sosok yang disembah selain Allah adalah dewa matahari yang lahir 25 Desember. Disinilah hasil pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda.
Kita bahas Dajjal sekarang. Tapi iblis belum selesai kita bahas. Bapak Ibu mohon maaf ini, bisa diikuti? Kita bedah fitnah yang terburuk di akhir zaman dan kita akan menghadapi mereka. Tidak muncul di zaman para nabi dan rasul, tidak muncul di zaman Rasulullah, tapi muncul di zaman kita. Terbayang tidak? Andaikan kehidupan ini ibarat perlombaan. Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Hadid kan, innamal hayatud dunya laibu wa lahun. Adalah kehidupan ini ibarat pertandingan dan perlombaan dan senda gurau. Baik Bapak Ibu, apabila berbicara pertandingan yang paling ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu? Karena babak final adalah babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaannya, apakah pemainnya pemain cadangan atau pemain yang terbaik? Allahu Akbar. Yakin yang terbaik? Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil yang dimulai sejak Nabi Adam dengan iblis, yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dengan berdarah-darah, hari ini sampai pada puncaknya, pada babak final. Apakah ada nabi yang akan berhadapan dengan iblis? Sudah tidak ada lagi. Apakah ada orang-orang sehebat sahabat? Tidak. Sekarang ada di pundak kita. Terbayang tidak? Perjuangan yang dulu diperjuangkan para nabi dan rasul oleh para sahabat dan orang-orang terbaik, sampai ada Shalahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Ashabul Kahfi, Ashabul Uhdud, sekarang ada di pundak kita. Dan kita akan berhadapan dengan iblis dan Dajjal. Baik. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesabaran. Bahkan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Dunia baru. Maka negara-negara dunia. Nah ini baru Ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Kalau saya Ustadz akhir bulan ya. Kalau ketemu sama beliau sampaikan salam saya Bu. Kita doakan mudah-mudahan beliau dilindungi Allah Bapak Ibu ya. Karena beliau banyak dicari-cari Bapak Ibu. Beliau pernah ditangkap polisi, diinterogasi 20 jam di Kapolda. Statusnya tersangka. Adalah kedua di dalam kejadian iblis dan Dajjal yang orang-orang Yahudi digambarkan dengan hashtag of Illuminati. Seperti apa? Di bawah ini dia. Dia punya tangan-tangannya seperti ini, tapi dia komitmen dengan iblis dan Dajjal. Ustaz, dulu saya pernah ngomong orang Ustaz, cheese. Ustaz, gimana kalau harus ada lagi? Yakin ada lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan Dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika kota mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan Dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah Dajjal. Untuk menghancurkan satu bangsa Bapak Ibu, iblis dan Dajjal berpikir adalah generasi muda. Kenapa demikian? Coba kita lihat di dalam Al-Quran, dalam sejarah peradaban manusia. Pertama, para nabi dan rasul diutus ketika usia mereka masih muda. Ketika Allah akan menzahirkan kalimah tauhid di muka bumi, Allah jadikan para pemuda di garda terdepan. Kita lihat Ashabul Kahfi, pemuda kan? Ashabul Uhdud, pemuda yang bernama Waddah. Dia merubah Najran yang menyembah raja yang jahdun, yang zalim, menjadi menyembah Allah. Seorang pemuda. Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda, usia 22 tahun, menguasai 21 negara. Bang, berapa usianya Bang? Usianya berapa? 21. Berapa akhwat yang sudah dihalalkan? Belum Bang. Muhammad Al-Fatih 21 negara. Abang berapa akhwat? Maaf Bang ya. Pemuda yang akan memimpin dunia. Maka pemuda yang diserang oleh iblis dan Dajjal. Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang disenangi oleh syahwatnya, yang indah, menggiurkan dan mempesonakan. Apa itu? Ini dia. Perhatikan Bapak Ibu, inilah ritual penyembahan iblis dan Dajjal. Ritual seks dan tantra. Mereka bernyanyi, telanjang, selalu ada segitiga, ada api dan ada segitiga satu mata. Inilah ritual penyembahan kepada iblis dan Dajjal. Dan paling banyak yang tertarik adalah generasi muda.
Sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Para pemuda, luar biasa. Saya bukan berbicara begini tanpa fakta. Sudah 3 orang korban sekte pemuja Dajjal. Pemuda, bahkan anak pesantren menjadi pengikut Dajjal. Percaya tidak, pesantren terbesar di kota Bandung, Dajjal, para komunitas sekte pemuja Dajjal sampai kepada ke pesantren. Dan siapa yang menjadi pengikutnya tidak akan bisa keluar kecuali dengan kematian. 3 yang saya kenal dan mereka sudah hijrah, 1 meninggal dunia. Alhamdulillah yang 2 masih Allah jaga. Hati-hati. Sekarang Dajjal gentayangan menghancurkan generasi muda. Mereka hacking, tripping kemana-mana, sampai ke gunung, motor barang-barang, datang ke puncak gunung. Mereka melakukan ritual penyembahan iblis dan Dajjal. Dengan cara apa? Membawa kelinci, disembelih itu kelinci, darahnya diminum bergantian. Tapi sebelumnya mereka menyalakan api unggun di gunung-gunung tadi. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh klub geng-geng motor. Tapi tidak semua. Bapak Ibu, saya tahu begini karena yang pernah melakukannya hijrah dan bertemu dengan saya, dan dia berjuang bersama kami. Sekarang menjadi aktivis masjid, sudah menikah dan istrinya bercadar. Dulu dia anggota sekte pemuja Dajjal. Ada di Indonesia, di Bandung banyak. Ini kenapa saya ribut tentang ini, walaupun saya harus berhadapan dengan penguasa di Jawa Barat. Tidak apa-apa, Allah bersama saya. Betul? Allahu Akbar. Kenapa demikian? Ini pertarungan bergengsi, babak final. Pemainnya yang terbaik, betul? Allahu Akbar. Saya ikutan sampai syahid, saya siap. Allahu Akbar. Dan puncak pertarungan kita nanti akan bertemu di segitiga Bermuda. Siapa yang, bukan segitiga Bermuda, maksud saya Palestina. Siapa yang terbaik, siapa yang terhebat di muka bumi, iblis dan Dajjal atau kita hamba Allah, itu dipertaruhkan nanti di Palestina. Itulah kenapa kita harus Palestina. Bapak Ibu, akan saya bahas Palestina. Ujung-ujungnya akan kita sampai pertemuan iblis dan Dajjal. Kita bahas. Siap? Bertahan ya. Jangan kemana-mana. Sudah infak buat Palestina? Bapak Ibu, kami biasa 2 kali berangkat ke sana. Ada 2 kali, kadang 3 kali. Dulu memang kami mulazamah bersama syekh-syekh dari Gaza. Tahun ini kami baru 1 kali. Kemarin baru 1 kali. Karena begitu pulang saya ke Indonesia, langsung PSBB. Di Cengkareng saya langsung diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Kami yang baru pulang dari sana. Sampai hari ini saya tidak bisa lagi berangkat. Harusnya kami sudah cek ke Jordan, Palestina, Mesir, tempat biasa kita datang ke sana, itu bisa. Tapi bulan Maret ini ternyata dihalangi lagi Bapak Ibu. Tidak bisa berangkat, tapi tetap insya Allah kita akan kembali berangkat ke sana. Kita akan bawa bantuan ini pada Palestina dan akan kita buktikan. Merah putih yang disebutkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, insya Allah akan kita buktikan itu Indonesia. Betulkah Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Kini Ustadz Azimamud mulai membaptiskannya wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Korea, bukan hanya sekedar hip-hopnya, tapi dia adalah tentang yang bertanggung jawab. Lihatlah, kesombongan jin begitu nyata. Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim rukyah tersujud. Pesan-pesan ini adalah Bayangkan, anak seorang muslim, anak kiai pakai kerudung gak usah dilepas, tapi perilaku mereka ikutilah kami. Bayangkan Bapak, ini ketika dirukyah keluar tuh setannya. Ketika ditanya kenapa kamu jadi begini, ini jawabannya.
Bahkan kadang umat Islam tidak sadar. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, halus luar biasa. Halus. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bidira'in hatta law dalau juhra dabin la taba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa umat Islam mengikutinya. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk juga. Ini salah satu lubang biawaknya Bapak Ibu. Saya buktikan. Siapa yang tidak tertarik? Artisnya cantik, seksi, mulus. Saya juga suka. Ustadz juga manusia. Untuk menguji apakah saya pria sejati atau bukan Bapak Ibu gitu. Buat Pak. Saya siap 4. Mumpung gak ada istri saya. Bapak Ibu dan Bapak pemuda. Nah ini salah satunya. Ketika mereka sudah mulai suka, pengikutnya di mana-mana. Ketika kami pulang di Cengkareng, penuh tuh Cengkareng, anak-anak muda semua bawa spanduk, welcome home, welcome back again. Pak, kita disambut Pak. Ustadz, kita disambut, lihat, wih, generasi muda semua, bening-bening ini, Masya Allah. Kirain nyambut kami Pak. It's nice to see you again, welcome home, welcome to our country again. Hah? Pak, mereka menyambut saya. Udah deket dengan kami kok dia diam-diam aja. Ternyata yang mereka sambut bukan kami. Yang di belakang kami siapa? Blackpink dari Korea. Seksi. Saya lihat Blackpink Pak. Oh pantas kok ada polisi, ada secret service, ada mobil-mobil mewah. Ternyata menyambut Blackpink. Allahu Akbar. Saya lihat astagfirullah. Dibikin mulus, putih, cantik, goyangannya seksi. Siapa yang tidak tertarik? Begitulah yang dimaksud dengan ritual penyembahan iblis dan dajjal. Seks dan tantra. Seks telanjang, tantra sihir-sihir yang diucapkan menjadi lagu, baca syair-syair mereka, berbau pemujaan kepada iblis. Saya tidak berkata begini tanpa fakta dan data. Ini penelitian saya. Bayangkan, semua aspek sampai bayi pun tidak terlepas dari fitnah dajjal. Kemarin waktu di Hakul Yakin kami bahas tentang fitnah dajjal dari saksi makanan dan obat-obatan ya Pak Kades ya. Luar biasa. Hampir semua aspek kehidupan kita iblis dan dajjal ada. Pada akhirnya mereka tidak sadar tipu daya iblis ada di sini. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Pada akhirnya mereka memasukkan unsur-unsur kesesatannya. Ini fitnah. 거기서 나온 것 같아요. 파티마에서. 파티마에서는 무슨 의미예요? 파티마는 마음의 뜻에 따른데요. 이슬람교에서는 파티마의 손이 천국의 문을 여는 열쇠 역할을 한다고 믿어요. 그래서 정의의 문을 얽힌 전설이 있어요. 천국의 열쇠와 파티마의 손이 만나는 자에 비로소 문이 열리고 성이 무너진다고요. 잠깐만. 뭐라고 열쇠? 네, 천국의 열쇠요. 파티마의 손이라고 천국의 열쇠. Ini fitnah. Islam tidak pernah mengajarkan. Tidak ada satu riwayat pun tentang tangan Fatimah yang menjadi kunci surga yang ada simbol satu matanya. Dari mana itu Bapak Ibu? Nah inilah mereka. Jadi melalui sinetronnya, film-filmnya, saya coba nonton Korea, gak bisa berkedip Bapak Ibu. Dahsyat sekali fitnah dajjal. Halus generasi muda kita mengikutinya. Andaikan saya menjadi sutradara, akan saya sulap menjadi Islami Bapak Ibu, sedikit demi sedikit. Tapi saya bukan sutradara, tapi setidaknya akan saya rubah menjadi sedikit bersyariat. Kok bisa Ustadz? Aktornya siapa? Tetap aktornya orang Korea. Ini contohnya saja Bapak Ibu. Tapi hanya contoh Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa saya perlihatkan Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja untuk menarik generasi muda ke masjid daripada ke konser-konser kan. apalagi harus bertanya. kita pasti ada. Memang yang salah ya? Saat pacaran aja baru kebanyakan orang. Di situ kita semua
punya jari. Mencintaimu harus dengan cara yang benar. Kita harus saling memantaskan diri. Bila kita Kalau itu keputusan kamu, insya Allah ikhlas. Aku tunggu di hari itu. Tapi laki-laki yang dia nggak pacaran, bukan karena nggak laku, bukan karena jauh, bukan karena nggak bisa. Tapi karena kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini akan menjaga Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bapak Ibu, contoh saja. Tapi kan saya bukan sutradara. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dunia perfilman ini, konser-konser musik, itulah cara iblis dan dajjal menghancurkan kaum bangsa bahkan umat Islam. Silakan buka. Al-Quran membedahnya dalam surat Asy-Syu'ara. Beberapa ayat terakhir. Subhanallah. Tapi kita tidak membahasnya karena waktu kita singkat Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf agak panjang. Boleh saya bahas Bapak Ibu lanjut ya? Lanjut. Sekarang pertemuan iblis dan dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah. Tadi kita menemukan kata-kata Siratul Mustaqim. Sudah saya bahas dalam ayat itu. Baik, berikutnya kita bahas siapa dajjal. Dajjal memang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Tapi sebentar Bapak Ibu. Rasulullah pernah menyatakan, tidak ada fitnah terburuk di muka bumi ini sejak Nabi Adam diciptakan dan keturunannya dilahirkan sampai hari kiamat, melebihi dahsyatnya fitnah dajjal. Betul? Ya. Yakin kalau dajjal fitnah terburuk? Yakin Bapak Ibu, fitnah terburuk. Bayangkan. Jangankan tentang fitnah dajjal, hal yang sepele dibalas di dalam Al-Quran kan? Karena itu pedoman hidup kita. Betul? Hal yang paling sederhana dibahas dalam Al-Quran. Maka bagaimana mungkin fitnah terburuk tidak dibahas di dalam Al-Quran? Mungkin tidak tentang fitnah dajjal tidak dibahas dalam Al-Quran. Tidak mungkin Bapak Ibu. Maka pasti dibahas dalam Al-Quran. Namun Al-Quran tidak menyebutkan kata-kata dajjal. Kata dajjal ada di dalam hadis. Nah, di sini fungsi hadis menafsirkan Al-Quran. Saya melakukan beberapa metodologi yang saya lakukan untuk menyimpulkan tentang dajjal. Saya tidak berbicara begitu saja Bapak Ibu. Ya. Kita juga belajar tafsir hadis. Nah, kita coba pelajari metode-metodenya. Kita gunakan untuk menyimpulkan siapa dajjal. Hasilnya Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa ada Samiri. Bapak Ibu mendengar kisah Samiri kan? Pernah membaca kisah Samiri dalam Al-Quran? Itu Samiri di zaman Nabi Musa itulah dajjal Bapak Ibu. Betulkah demikian? Waktu kita tidak cukup untuk kita bahas. Intinya Bapak Ibu, dia yang menyesatkan kaum Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Betul? Kenapa tidak dibunuh oleh Nabi Musa? Kenapa diusir? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa. Setelah dia diusir, dia masuk ke zaman para nabi. Kenapa dia diberi nama Samiri? Karena dia lahir di Samirah, Palestina. Jadi Palestina adalah kampung halaman Dajjal. Kalau Dajjal ingin pulang kampung, kemana Bapak Ibu? Ke Palestina. Itulah kenapa kita akan hadapi mereka langsung di Palestina. Dan inilah kenapa Yahudi Israel ingin menguasai Palestina. Dia ingin membuka jalan bagi kembalinya Dajjal ke kampung halamannya. Insya Allah 3 pasukan besar terbaik dunia kata Rasulullah di bawah pimpinan Imam Mahdi akan menghalangi Dajjal dari memasuki kampung halamannya. Masjidil Aqsa akan kita lindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.